Di Kompas Petang kali ini, Saudara, Polda Banten membongkar kasus praktik aborsi di sebuah klinik di Pandeglang yang diduga telah beroperasi selama 14 tahun. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten telah menetapkan 3 orang tersangka dari praktik aborsi yang beroperasi di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Praktik yang sudah berjalan selama 14 tahun ini terbongkar setelah adanya ibu hamil yang baru melakukan aborsi. Ketiga tersangka yang ditangkap polisi merupakan bidan. Dari penyidikan yang dilakukan polisi, lebih dari 100 orang telah melakukan aborsi di klinik ini. Seseorang yang ingin melakukan aborsi dimintai tarif sebesar 2,5 juta rupiah. Itu korbannya berapa, Pak, yang melakukan aborsi? Menurut pengakuan bidan, ini sudah 100 lebih, ya, 100 lebih yang sudah melakukan aborsi di sana dengan harga atau dia membayar 2,5 juta sekali aborsi. Itu setahun itu berapa kali pasien, Pak, mereka menangani? Tidak. Kalau 1 minggu berapa kali pasien mereka menangani? Pokoknya sekitar pengakuannya hanya setahun. Jadi selama 14 tahun. Belum tentu setiap minggu ada juga. Pak, yang melakukan aborsi itu di luar nikah atau pasien? Rata-rata di luar nikah. Lebih lengkap terkait kasus praktik aborsi di Pandeglang, Banten akan disampaikan jurnalis Kompas TV Suherdi. Selamat petang, Herdi. Tersangka sudah melakukan aborsi selama 14 tahun, sudah ada 100 korban. Mengapa baru saat ini terbongkar, Herdi? Ya, selamat pemirsa dan Ibrahim, bahwa saya melaporkan bahwa ada praktek aborsi ilegal di daerah Pandeglang bernama Klinik Sejahtera, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Bahwa pengungkapan dari kasus aborsi ilegal ini, bahwa ada laporan warga yang sekitar dengan mencurigakan setiap pasien yang datang itu dengan tertutup dan rapi dan tidak ada tanda-tanda janin yang digantung walaupun yang tinggal di rumah klinik tersebut. Bahwa bidan tersebut sebagai senior juga di daerah itu menerima pasien yang melahirkan dan di dalam tersebut melahirkan, dia menerima pasien yang untuk mengaborsikan janinnya. Dengan informasi yang tersebut dengan rapi pasien mendapat informasi mulut dari mulut untuk mendapat mencari yang bisa mengaborsikan janinnya. Ibrahim. Jadi itu tempat aborsinya klinik atau klinik hanya kedok saja, Herdi? Ya, tempat lokasi klinik itu hanya rumah biasa yang untuk bisa mempraktekkan, bisa melahirkan dan bisa mengaborsikan kalau ada pasien yang menerima untuk mengaborsikan dan hamilan dari pasien tersebut. Herdi, polisi baru menahan 3 tersangka. Apakah kemungkinan ada tersangka lain karena ini beroperasi cukup lama, 14 tahun, Herdi? Ya. Sebelumnya polisian sudah mengamankan dari sebelumnya apa pengamatan yang laporan dari warga tersebut mengamankan dari 2 pasangan perempuan dan laki-laki yang keluar dari rumah tersebut, dan pengakuan dari pasangan itu habis mengaborsikan janinnya, sehingga langsung menangkap tersangka 2 tersangka, 1 bidan dan asistennya, dan tersangka lainnya belum ada perkembangan yang untuk diungkap oleh polisian, ya, karena langsung udah tangkap 3 tersangka itu. Baik, terima kasih. Dari berita tadi dapat kita simpulkan bahwa aborsi dilakukan oleh kebanyakan orang di bawah umur 24 tahun. Kejadian itu terjadi menurut saya karena masyarakat Indonesia sendiri tidak tahu pasti apa bahaya dari aborsi itu sendiri, dan juga kurangnya edukasi atau pergaulan bebas, dan kurangnya edukasi seks dan pergaulan bebas, dan maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Para korban aborsi sendiri melakukan aborsi karena dilatar belakangi karena takut oleh orang tua dan gunjingan dari tetangga.
tindak kejahatan aborsi, maka saya akan menjelaskan tentang banyaknya pertanyaan masyarakat. Kan perempuannya korban, kenapa dipidanakan? Menurut PKBI, pasal pengguguran kandungan harus dikaji ulang karena bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 75 tentang pengecualian larangan aborsi dan untuk perempuan dengan kedaruratan medis dan untuk korban pemerkosaan. Sama halnya dengan fatwa MUI Indonesia nomor 4 tahun 2005 yang juga memberikan pengecualian larangan aborsi bagi perempuan dengan kondisi tersebut. Pengecualian pemidanaan hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi, namun tetap berlaku untuk perempuan yang melakukannya. Menurut BKKBN, kehamilan tidak diinginkan menyumbang 75% angka kematian ibu. Dari data PKBI, 75% dari konsultasi KTD beralasan kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2016, angka kematian ibu atau AKI pada tahun 2012 menunjukkan tren kenaikan mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran. Sedangkan lewat Perpres SDGs menargetkan penurunan angka kematian ibu menjadi 309 per 100.000 kelahiran di tahun 2019. Menurut BKKBN, kehamilan tidak diinginkan menyumbang 75% angka kematian itu. Sementara data konsultasi kehamilan di PKBI selama 10 tahun konsisten menunjukkan bahwa 20 orang per hari mengalami kehamilan tidak diinginkan, di mana 75%-nya adalah pasangan yang menikah dan tidak ingin lagi menambah anak karena alasan kesehatan dan ekonomi. Kementerian Kesehatan sejak tahun 2012 sudah menjalankan program penyediaan layanan kesehatan untuk ibu hamil sampai ke pedesaan, sehingga yang menjadi penting adalah memastikan perempuan hamil memeriksakan kehamilannya dan memitigasi resiko atas kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk untuk korban pemerkosaan dan kehamilan yang membahayakan nyawa ibu seperti telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kriminalisasi bukan merupakan jalan tepat untuk menjamin akses informasi dan layanan kesehatan bagi perempuan hamil. Dalam RKUHP dinyatakan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Rumusan pasal ini bertentangan dengan pasal 75 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa larangan aborsi kecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk korban pemerkosaan. Fatwa MUI menjelaskan tentang aborsi juga mengecualikan aborsi yang diperbolehkan untuk dilakukan atas kedaruratan medis dan untuk korban pemerkosaan nomor 4 tahun 2005. Sedangkan RKUHP berusaha mengkriminalkan semua bentuk perbuatan pengguguran kandungan. Terlebih lagi secara spesifik pasal tersebut mengkriminalkan perempuan. Pengecualian pemidanaan hanya berlaku kepada dokter yang melakukan aborsi tersebut, namun tetap berlaku untuk perempuan yang melakukan, seperti yang dikutip tadi di awal. Hal ini dijelaskan diskriminatif dan akan membahayakan program pemerintahan yang berkomitmen untuk menuturkan angka kematian ibu hamil dan angka kematian didik bayi. Pada ketentuan penutup dari RKUHP draft 28 Agustus 2019 pasal 626 ayat 1
huruf N terungkap adanya proses rujukan yang membuat timbulnya ketidakpastian hukum. Seperti diketahui awam bahwa RKUHP merupakan lex generalis dan UU Kesehatan merupakan lex spesialis. Artinya, RKUHP seharusnya mengatur hal-hal umum saja, sedangkan UU Kesehatan harus lebih komprehensif dan spesifik di segala aspek kesehatan. Akan tetapi, yang terjadi malah membenturkan antara kedua peraturan tersebut, baik RKUHP dan UU Kesehatan. Keduanya mengatur pidana. Namun karena dalam konteks RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan seharusnya sanksinya mengikuti UU Kesehatan, sebagaimana lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex spesialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Maka itu seharusnya hukuman RKUHP tidak boleh tinggi dari UU Kesehatan. Ada blur of norm yang mana memicu ketidakpastian hukum. Hal itu terlihat dari ketentuan penutup RKUHP pasal 626 yang mencabut kekhususannya dari undang-undang dalam kategori lex spesialis. Pasal 626 ayat 1 yang menyatakan bahwa pasal 64 ayat 2 dan pasal 192 Pasal 64 ayat 3 dari UU Kesehatan yang berisinya tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan yang sama di RKUHP. Jadi yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku hanyalah ketentuan pasal mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh di UU Kesehatan, bukan terikat dengan aborsi sebagaimana dituliskan dalam pasal 74 ayat 75. Pasal 74 dan 75 UU Kesehatan. Maka dengan itu seharusnya untuk aborsi tetap mengacu pada lex spesialis, yaitu UU Kesehatan termasuk di dalam pengecualian aborsi, yaitu untuk indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan. Akan tetapi, di sana pula letak ketidakpastian hukumnya. Saat ini, KUHP mengatur bahwa barang siapa yang melakukan aborsi akan dipidana. Abortus provocatus di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan politik hukum, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 45 karena melarang aborsi provokatus tanpa pengecualian. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provokatus untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian di luar undang-undang. Contohnya adalah berlakunya pasal 349 KUHP. Jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan dapat mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka melakukan aborsi provokatus untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu.
masalah aborsi provokatus, khususnya hukum pidana, hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya pasal 75 sampai 78 ketika harus dikonfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah abortus provokatus atau aborsi itu sendiri. Melihat rumusan pasal 75 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, tampaklah bahwa dengan jelas tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi provokatus, terapeutis atau aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan janinnya. Di dalam dunia kedokteran, abortus provokatus medikal dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut, dan juga dapat dilakukan jika anaknya akan lahir diperkirakan mengalami sakit berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan. Misalnya, janin menderita kelainan ektopia chordalis atau janin yang dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya. Jika di dalam undang-undang kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan, dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru, maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena terdapat pasal yang mengatur secara khusus. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai aborsi provokatus yang diperbolehkan di Indonesia. Pasal 346 itu menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan ataupun mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi artinya memang setiap tindakan aborsi ini ada hukum pidana yang mengaturnya akan dipidana selama paling lama 4 tahun. Tetapi ini adalah undang-undang dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 346. Nah, dari Undang-Undang Kesehatan kita akan lihat ya, dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 75 ayat 1 ya. Di sini mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ya, di sini ayat 1 diterangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian pada ayat 2 ya dinyatakan bahwa terdapat pengecualian untuk 2 hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Nah, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Artinya ini adalah abortus yang spontan ataupun yang tidak disengajakan, ya. Dideteksi sejak usia dini kandungan, baik yang mengancam nyawa ibu ataupun janin yang menderita penyakit genetik berat, cacat bawaan maupun tidak dapat diperbaiki sehingga menyebabkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan. Jadi kehamilan akibat perkosaan juga undang-undangnya bisa ya dilakukan tindakan aborsi yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Artinya dapat mengganggu psikologis jiwa si ibu. Nah, kemudian pada ayat 3 ya, Undang-Undang Kesehatan pasal 75 ini pada ayat 3 diterangkan bahwa tindakan aborsi ini ataupun konselor ini haruslah orang yang kompeten dan berwenang. Tentunya dalam bidang tidak ada yang bukan di luar kewenangan.
pemerkosaan, yakni yang terdapat pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun terdapat dua pengecualian akan dua hal, yakni salah satunya kehamilan akibat pemerkosaan yang menimbulkan trauma serta gangguan psikologis bagi si korban, asalkan dengan ketentuan usia kandungan belum genap 20 minggu. Unsur subjektif dalam berita ini adalah dengan sengaja dan untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang serta nyawa bayi itu sendiri. Unsur objektif dalam berita tersebut adalah tindakan seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya serta perbuatan menghilangkan nyawanya, dan objeknya adalah si bayi tersebut. Dengan banyaknya berita kasus aborsi yang telah ramai diperbincangkan oleh khalayak umum, yakni dikarenakan kurang siapnya mental orang tua atau para remaja untuk memiliki keturunan, dan kurangnya edukasi mengenai bahayanya aborsi dan bahaya seks bebas atau melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Dan maraknya kasus pelecehan seksual serta pemerkosaan menimbulkan banyaknya kasus-kasus aborsi yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah membuat atau memiliki cara. Salah satu caranya adalah dengan adanya edukasi dari guru di setiap sekolah tentang bahayanya seks bebas atau berhubungan intim di luar nikah. Dan juga karena maraknya kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, sebaiknya pemerintah membuka atau menyediakan layanan untuk lapor atau layanan konseling bagi korban. Dan sekian penjelasan dari kami, saya Esa Adianti, NIM 2019-244 dari kelas 2E Hukum Pidana. Terima kasih.